Selamat datang di Merintis Podcast. Oke guys, dengan saya Ahmad Harits Al-Ghifari dan juga saya di sini sebagai host Muhammad Muzaffar Izzuddin dan juga bintang tamu kita nih gak kalah menarik di episode sekarang. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Mas? Ada Mbak Soren, kalau itu nggak bisa lo kasih call. Iya, iya. Kita Ada nggak apa-apa nih. Kita Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Santai aja. Kita juga gitu kok. Aman aja. Kenalin, saya Zikri, temannya Muzaffar sama Harit. Gak tau nih tiba-tiba diundang buat ikut podcast. Iya, karena Bang Zikri ini sering saya lihat sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Iya, benar banget nih guys. Iya. Bang Zikri sibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Bang Zikri sebagai apa sih? Sibukan sekarang sih cuman skripsi nih sekarang nih. Bang Zikri di jurusan apa kalau begitu? Saya di geografi Universitas Indonesia. Geografi Universitas Indonesia. Kurang gede nih suara gue nih. Iya, suara lu kurang gede. Suara gue kurang gede nih. Men, tolong nih. Tolong nih, Kita soalnya kita nggak ada masih mic, kita nggak ada mic, men. Merintis. Tolong suaranya di Ya. Tolong banget nih. Gue lagi skripsi. Sekarang mahasiswa semester 8 di Geografi Universitas Indonesia. Terus balik buat ketemu nih sama Muzaffar sama Hari. Mas Soib lu ya. Soib nih. sama Soib. Soib gua. Mungkin kita mulai dari aktivitas Bang Zikri di kampus deh. Bang Zikri kan katanya lagi skripsi. Gue pengen tahu dulu tuh kegiatan di kampus buat sekarang atau mungkin buat Apa Jack? Ulangin Jack. Pertanyaannya Jack. nih kegiatan lo di kampus sekarang itu selain skripsian ngapain aja? Karena sekarang udah nggak ada kuliah ya, udah lulus semua. Jadi tinggal skripsi aja. Jadi kalau ngampus paling bimbingan, main sama temen, gitu-gitu aja. Udah mulai santai gitu ya. Santai banget. Makanya udah bisa pulang sebulan nih demi temu kangen. Kangen nih. Itu tapi sebelum menjalani hal yang kayak sekarang nih, Bang Zikri kan tahun terakhir kan. Itu selama berkuliah mungkin kurang lebih 3,5 tahun lah ya. 3,5 sampai 4 tahun nih. Itu apa aja sih yang udah Bang Zikri lakuin di kampus atau buat Bang Zikri sendiri atau mungkin buat masyarakat gitu? Buat masyarakat nih. Apa aja sih Bang? Sebenarnya saya udah riset nih, Bang Zikri itu udah beberapa kali melakukan pengabdian gitu-gitu. Itu gimana sih, boleh diceritain prosesnya Bang Zikri? Jadi dulu tuh saya pertama kali itu ikut pengabdian di Cianjur. Itu waktu semester 3 kayaknya, semester 3, semester 2 itu pertama kali tuh. Habis itu ikut lagi di Bogor, di Lampung, di Lebak, di Blora. Terus juga saya udah 2 tahun ini pulang dibayarin kampus gara-gara pengabdian di Kerinci. Jadi Bang Zikri pengabdian sekaligus pulang ke rumah. Iya. Pulang gratis lah. Kapan lagi kan pulang Dibayarin kampus tuh. Dibayarin kampus tuh pulang itu. Keren. Itu apa sih yang bikin Bang Zikri tertarik buat melakukan pengabdian? Jadi sebenarnya gitu. Karena kita dari pelosok ya. Makanya kalau kita kuliah jauh, kita harus ingat sama kampung, sama yang besarin kita. Ya, kira-kira gitu aja. Jangan lupa pulang lah ya. Jadi emang itu niat lu penelitian sampai ke Kerinci gitu ya. Emang Intinya untuk pulang. emang pengen pulang kampung, rindu masakan orang tua gitu Rindu ya. masakan orang tua. Kalau peribahasa itu bilang membangkit batang tarandam. Batang Tarandam. Itu maksud Apa tuh maksudnya apa tuh? Ya maksudnya kan potensi banyak di sini ya. Tapi kenapa gitu kita jauh-jauh keluar, mending besarin kampung. Apa bisa diolah di sini diolah. Kan demi kampung juga. Apa sih sejauh ini Bang Zikri udah melakukan pengabdian sekaligus penelitian kan beberapa.
apa sih potensi yang Bang Ziki lihat di daerah kita ini, di daerah Sungai Penuh, Kerinci gitu-gitu? Ya. Sebenarnya kalau di Kerinci itu banyak sih yang kayak misal pertanian, Oh, pertanian di kopi, sini. sawah, Oh iya. terus ladang, kentang, kan sebenarnya komoditas unggulan semua. Apalagi kopi sih, kopi kan lumayan terkenal juga tuh di Jakarta, kopi Kerinci. Pun kalau bawa oleh-oleh pulang tuh pasti kopi Kerinci, teh Kerinci, yang masih kurang ini aja, kurang branding aja. Saya masih banyak Soalnya potensi. kualitas kopi di Kerinci ini emang lumayan bagus ya, Lumayan Bang? bagus sebenarnya. Kebetulan Tapi- saya di Jogja juga kopi Kerinci itu juga banyak peminat, banyak Iya. penikmatnya juga. Betul. Itu emang kan kurang, kalau di sana nggak ada yang jual kan, jadi beneran jadi oleh-oleh. Sebenarnya kan masih bisa dikembangkan. Kalau mungkin kalau zaman-zaman kita ya. Zaman Asia, abang dulu Asia. nih. Jangan gitu. Mungkin waktunya kita tuh yang ngembangin gitu maksud gua. Itu udah waktunya kita ya. Ya waktunya kita. Emang kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya betul. Produksi ini juga dikit, yang rantau juga sebenarnya banyak, tapi ya rata-rata kan lupa kampung, jarang pulang kayak gitu-gitulah. Ya lebih mending ngembangin diri sendiri di kampung orang gitu ya. Iya. Padahal kan apa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, mending di negeri sendiri kan. Iya. Ngomong-ngomong nih guys, Mas Zikri ini juga cucu Buya nih. Dia cucu Kiai, Ustadz. Ustadz Zainuddin Ismail ya? Buya. Buya Zainuddin Ismail. Jadi FYI buat penonton kita, Buya tuh apa sih? Buya itu Buya, orang tua. orang tua mungkin, Guru. guru ngaji lah mungkin kalau simpelnya. Tapi kalau di daerah Sumbar sekitarnya benernya Buya, bukan Iya, Ustadz. kayak kalian kalau tahu kayak Buya Hamka tuh. Nah, Tokoh nasional. mungkin Buya Hamka di bawahnya. Buya Zainuddin Ismail. Siapa lagi coba? Izin. Izin. Mungkin kalau di Jawa udah jadi Gus mungkin ya sekarang. Mungkin ya. Gila. Iya Jadi, itu, Gia bukan Gus. tapi ngomong-ngomong nih, kita tadi ngomong izin. Kemarin saya lihat di X, di platform X, itu ada muncul tweetan. Iklan dulu kan. Deal. Nih guys, ada teman lagi nih guys. Apa tuh? Lu lihat di X ada apa? Itu dari salah satu influencer bilang, kita jangan bilang izin lagi guys, karena kita bukan anak koruptor. Bang Diki tau nggak? Nggak tahu lagi emang kenapa tuh anak Ustad tuh. Kan ini dari kita tahu Yang Simproy. si Digmo. Itu kan setahu kita orang tuanya Betul. Muhammad Nasian itu kan terjerat kasus korupsi, kasus suap kan. Jadi emang Itu kan abangnya juga nyusulin bapaknya ya karena kangen katanya. penjara itu. Penjara. Itu katanya kita tuh harus siapapun yang terlibat, walaupun itu keluarganya yang nggak tahu apa-apa, jadi kita tetap harus ngasih batasan. Itu menurut Bang Ziki gimana? Apakah anak koruptor itu bersalah juga atau gimana? Sebenarnya nggak bisa dibilang salah, tapi nggak bisa dibilang benar juga. Karena kan dia berarti semasa hidupnya hidup dari uang kotor kan. Jadi ya uang kotor kan bakal ngasilin hal kotor juga. Tapi kan anaknya nggak tahu apa-apa gitu. Iya, Bang. tapi balik lagi, kesalahan orang tua kan nggak bisa dijatuhin ke anak sebenarnya. Betul. Jadi netral lah di kasus gini tuh. Kalau dia asik ya udah kita temenin. Iya, walaupun dia anak koruptor ya. Anak koruptor. Kan kita nggak boleh ngejar orang juga ya. Terus nih ya, Terus apa aja ya? nih Bang Ziki, kita balik ke topik yang sebelumnya. Bang Ziki selama di kampus itu tuh punya ketertarikan organisasi, atau Bang Ziki tipe mahasiswa yang kupu-kupu doang nih? Boleh Foto diceritain nggak? doang, nugas gitu. Kayak Kalau- anak-anak ambis gitu ya. Mungkin kalau gua nggak sebagus bintang tamu yang tadi lah, yang di wali kota tadi itu. Oh, Mungkin nggak. bintang tamu sebelumnya Bintang itu tamu Bang. sebelumnya nih. Iya. Sebelumnya. Ya gue cuman kuliah nongkrong, kunong-kunong lah, kunong-kunong. Oh, Nangkring tuh, Kunang-kunang. kunang-kunang. Kunang-kunang.
nggak ada organisasi, paling tahun pertama doang dan jadi staff aja, bukan yang jadi wali kota lah, jadi orang penting. Ya berarti lu emang fokus ngembangin diri lu sendiri Fokus aja ngembangin gitu diri ya. aja. Karena organisasi nggak terlalu inilah, kan balik lagi ke diri kita. Ya. Tapi Bang Dikri sendiri punya ketertarikan nggak di dunia politik masyarakat Iya. gitu? Bukan di kampus nih. Buat kedepannya nih, kan lu bentar lagi kan tamat kuliah nih. Kuliah nih. Kedepannya Plan lu gitu, apa sih? ada plan nggak? Mungkin Ke situ? kalau politik untuk sekarang belum ya. Belum. Mungkin mending di politik kampus gitu, jadi rektor, Jadi jadi lu- dekan. Lu melek nggak tentang dunia politik? Kurang terlalu lah kalau gue. Kurang. Tapi cita-cita gue jadi ini sih, wali kota Sungai Penuh. Menurut Ini nih, Mungkin- gua mau nanya nih tentang pendapat lu tentang politik di Sungai Penuh. Abang udah lama ngerantau, nggak tahu udah. mungkin kita Gimana, Pak? kita keep itu dulu. Sensitif nih, Enggak, sensitif. bukan tentang politik yang sekarang nih guys. Maksud gua nih kedepannya apa yang bisa dikembangin dari Sungai Penuh ini bang. Soalnya kan kita lihat-lihat, lu udah berapa tahun ngerantau keluar? 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Lu lihat Sungai Penuh kan masih kayak gini-gini aja nih. Belum ada perkembangan yang dobrakan yang Gebrak gitu. Ada yang gitu. gebrakan yang gebrak banget nih. Iya. Kalau mas, apa? Jadi gimana lu ngelihatnya nih bang? Sebenarnya karena Sungai Penuh, wah ini serius nih. Serius, kita serius nih. Serius nih. Bahas-bahas politik nih. Kalau masalah Sungai Penuh ya, apalagi semenjak Sungai Penuh udah mekar. Iya. Sungai Penuh kan cuman kecil kan, Kecil. Cuman di kota kecil, tengah-tengah kerinci, dan 70%-nya kan TNKS ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dikembangin. Gitu. Itu, jadi udah nasibnya udah jadi kota yang bakal stuck aja. Tapi mungkin ngomong-ngomong Menurut saya ya. Pendapat lu nih. Pendapat gua nih, Nih. Emang pendapat lu gimana dah? enggak nih. Tapi kan tadi lu bilang ya udah jadi kota yang stuck gini aja nih. Tapi emang benar-benar nggak ada peluang jadi kayak Iya. kota pendidikan, kota jasa. Iya. Soalnya kebetulan nih, mungkin lu lebih ngerti nih soal geografis. Tapi secara observasi gua nih, Sungai Penuh itu kan dekat berada di 3 perbatasan nih, tiga provinsi Sumatera Betul. Barat, Jambi dan juga Bengkulu kan. Betul. Itu lu ngeliat itu gimana? Itu ada nggak yang kayak yang gue bilang tadi bisa jadi kota Bisa jasa, jadi kota transit lah gitu. Gimana tuh? Kayaknya masih bakal susah sih. Susah ya. Biasanya kan kalau kota transit tuh sebelah tol, sebelah jalan raya, jalan Pantura gitu kan, misal Pekalongan, Batang itu kan karena dekat jalan Pantura kan. Sedangkan kalau Sungai Penuh di tengah-tengah lembah Bukit Barisan gitu, mau bangun tol nggak bisa, bangun kota gede nggak ada yang dateng. Jatuhnya kayak inilah Radiator Spring lah. Orang pasti bakal niat kalau kesini. Kalaupun lewat Bengkulu pasti pusatnya di Muko-Muko, pesisir selatan. Kalaupun orang Padang mau ke Jambi pasti lewatnya Muarabungo. Jadi emang udah ditakdirkan aja. Kayak gini Kayak ya. gini. Mau bangun kota gimana pun orang-orangnya pada berantau. Orang Minang, orang Kerinci kan prinsipnya berantau. Jadi nyari orang balik aja itu sudah susah kan kalau sekarang. Tapi ya mungkin nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba jadi pusat kasino gitu, Sungai Penuh kan nggak ada yang tahu. Itu gua pengennya kayak gitu. Pengen kayak gitu. Iya. Oh iya guys, jangan lupa beli Marlboro guys. Thank you buat sponsor kita di podcast kali ini, Marlboro, PT Ya, Samudra. sekarang Marlboro udah tersedia yang 12 batang guys, Marlboro hitam ya. Abang juga izin promosi ya. Ini brand pribadi soalnya. Iya. Kontrak pribadi nih nggak bisa kalau nggak izin. Iya, yang Camel ya guys ya. Kalau bisa yang biru nih. Fine quality meal test. Harus cobain guys. Enak banget. Murah lagi. Tapi merokok tidak disarankan buat anak di bawah umur, anak masuk sekolah atau ibu hamil. Oke. Dan sebenarnya buat orang-orang Kayak yang kita bisa juga. belum nyari duit mah juga susah yang rokok ya. Tapi gimana ya? Tapi tadi kan
kita sempat bahas nih kayak kopi atau mungkin teh. Nah itu komoditas kayak gitu tuh gimana sih biar bisa dikembangin? Mungkin Seharusnya di Kerinci juga ada kayak kulit kayu manis. kayu manis. itu peluang kayak gitu gimana Bang Diki? Apakah daerah kita cuman bisa buat nge-develop hal-hal kayak gitu doang apa gimana tuh? Sebenarnya kalau mau naikin harganya ya pasti kita ngolahnya di sini dulu. Tapi kan kalau petani-petani sini kan orang-orang Kerinci lah, kan bukan orang yang bisa ngolah kan sebenarnya. Pasti cuma dikumpulin, ntar baru dijual keluar. Jadi olahannya tuh masih dikit banget. Kayak kopi mungkin baru sekarang deh yang banyak mulai kopi-kopi aneh kan. Kalau dulu kan cuma kopi Nur. Izin nyebut merek ya? Nggak apa-apa bang. Kopi Nur, kopi Kopi Dani Nur. apa kopi Dani? Sari murni. Ya gitu-gitu aja. Tapi kan kalau sekarang udah mulai tuh orang-orang Kerinci sadar mending diolah dulu kayak kopi Raja, kopi Korinji, Blue Korinji. Banyak lah sekarang. Bahkan mulai pandai ya. mulai bisa lah. Orang-orang BUMDes juga udah mulai ngolah kopi sendiri. Udah mulai bagus lah sekarang. Mungkin ya tinggal gimana caranya ngejual aja, ngejual keluar aja. Kalau main di pasar Sungai Penuh kayaknya masih belum gitu loh, karena persaingan kan cuma banyak kan. Dan orang-orang juga udah punya pasti kopi Nur, ini kopi Nur. Terus itu kan kita ngeliat dari sisi bisnis ya, ini kita pindah topik ke sisi kesehatan nih. Walaupun kita bukan di bidangnya nih, tapi menurut Bang Diki itu kesehatan apa fasilitas kesehatan di kota kita itu gimana? Kan kadang-kadang nih banyak isu-isu, banyak hal-hal yang nggak enak didengar nih tentang kayak rumah sakit, daerah gitu-gitu. Itu menurut Bang Diki gimana? Itu kadang kan malah kalau misalnya ini itu Bang Diki gimana? Masalah rumah sakit nih, masalah kesehatan nih. Iya. Pas cash. Sebenarnya kalau dibilang untuk standar kota ya, mungkin udah lumayan lah. Kota kan udah lumayan banyak kan rumah sakitnya. Melati, apa sih yang di Majen Talib, yang di atas. Tapi yang masalah tuh sebenarnya di kabupaten kalau masalah kesehatan. Kabupaten kan nggak punya ini rumah sakit daerah kan kalau Kabupaten Kerinci. Paling orang Kabupaten Kerinci yang dari Kayu Aro mau berobat harus ke Sungai Penuh. Bangun rumah sakit tapi malah jadi kantor DPR. Betul. Kan jadi kasihan ya sebenarnya ya. Betul. Ditambah lagi orang-orang Kerinci Sungai Penuh tuh kekurangan dokter sebenarnya. Karena balik lagi dokternya banyak rantau. Iya. Ya, mungkin itu ya. Dan Yang jadi dokter banyak, tapi di kampung di orang. kampung orang, lupa lagi sama kampung. Terus masalah pasti banyak lah kalian teman-teman di Kerinci Sungai Penuh yang keluarganya meninggal di perjalanan ke Padang. Iya. Kan sebenarnya kasihan ya. Tapi Kenapa nggak di sini yang difasilitasin gitu ya? fasilitasi. Kadang yang di Padang harus berobat lagi ke Jakarta. Iya. Jakarta harus berobat lagi ke Malaysia. Kan sebenarnya kasihan ya masyarakat Indonesia. Tapi yang lebih sedih tuh waktu abang jalan-jalan ke abang lagi magang di Maluku. Itu tuh satu pulau cuma ada satu puskesmas. Satu pulau cuma ada satu Puskesmas dan cuma satu dokter. Itu Tempat lu apa nih? Tempat gua magang di Pulau Nusa Laut namanya. itu daerah mana tuh Bang? Maluku Tengah. Di berapa ya? 6 jam dari Ambon lah naik kapal. Kan sedih ya, satu pulau cuma ada satu dokter, cuma ada satu puskesmas. Bahkan kalau dokternya lagi nggak di sana, orang-orang harus ke pulau lain. Bahkan ada sempat dulu tuh ada rumah puskesmas keliling yang pakai kapal. Ya gitulah. Ada di sana. Kan dokter tuh wajib kunjungan ke tiap-tiap desanya, tiap-tiap negerinya. Cuma buat ngecek kesehatan. Tapi kalau dokternya ngecek, ya puskesmas kosong dong.
ya gitulah, masalah-masalah kesehatan di Indonesia tuh parah lah. Nih bisa nih pesan lu ke Gibran. Gibran nih, Ini untuk Gibran nih. Kalau Prabowo kan, Bapak Prabowo kan sekarang sibuk nih jadi CEO MBG. MBG. Sibuk ngurusin MBG nih. Mungkin Gibran mau jadi CEO rumah sakit gitu kan. Sakit. CEO kesehatan nih. Mungkin buat Apa? Gibran lebih Pesan lu. ini sih, semua hal tuh nggak di Jakarta ya. Kehidupan Indonesia tuh bukan di Jakarta. Betul tuh. Kadang- Gua ngerasain tuh. Beda kan, lu juga di Beda. Bogor kan kerasa Iya, kan orang maju, kerasa. orang-orang bisa ke mall. Kita Iya. mall paling deket aja 6 jam loh dari sini di Padang. Betul. Nonton bioskop, gue dulu waktu awal kuliah diketawain karena baru nonton bioskop waktu kuliah. Ya mereka nggak tahu aja ya. Iya, Perjuangan di sini kita kayak- nonton bioskop harus 6 jam dari sini. Naik mobil, jalannya kayak gitu. Jalannya kayak gitu, mau dibagusin juga nggak bagus-bagus. nggak bakal bagus-bagus. Karena balik lagi, mungkin pemerintah pusat kurang peka lah sama Iya. masyarakat yang di pedalaman. Yang di luar Yang di Jawa luar lah Jawa, khususnya. di luar Jawa ditambah lagi kita di pedalaman lagi ya, Iya, hitungannya ya. betul. Sedih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, urusan ekonomi kan di sana. Kita kalau mau bangun apa-apa di sini juga orang nggak bakal datang. Susah lah. Mungkin kalau gue jadi wali kota, gue bakal ningkatin pariwisata dulu sih. Yang penting orang bisa naik, orang bisa masuk aja dulu. Iya, yang penting kota kita udah didatangin orang gitu. Datangin orang. Sebenarnya banyak loh, Gunung Kerinci kan juga potensi. Iya, Danau Kerinci. Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco. Banyak tuh. Banyak. Tapi ya karena jauh aja, dari Jambi jauh, dari Padang jauh. Nih, menurut lu nih, kalau Bahlil tahu nih Danau Kaco ada potensi emas, ditambang nggak sama dia? Pasti, Ditambang ya. pasti ditambang. Ditambang tuh. Emas. Lu Bahkan ikut nggak demo Purbaya kemarin? Lu ikut. Lu ikut nggak? gue selama di Jakarta belum pernah ikut demo kalau gue. Oh, berarti lu emang Gak peduli, gak peduli. nggak peduli. Bukan nggak peduli, tapi kan kita kuliah diberangkatin orang tua. Oh, ntar lu takut kenapa-napa ya? Takut napa-napa, pesan orang Kelindes tua. mobil Lindas apa? mobil. Aduh. Kasihan dia kan datang dari kampung bawa harapan gitu ya, harapan gitu. Harapan. Tapi dengar kabarnya malah gitu kan nggak enak ya. Iya. Bukan nggak peduli sama Indonesia, tapi mau gimana lagi? Tiap orang beda-beda ya. Yang orang Prinsip, beda-beda. ada prinsip. Prinsip. Mungkin abang wali kota yang tadi ikut demo tuh ya? Itu pasti tuh Itu pasti yang tuh. yang megang itunya tuh, toanya. Bawah ya tuh. Tapi bagus loh abang yang tadi itu bagus. Bagus ya. Kata-katanya tuh bagus. Kata-katanya. Kerjanya kita kan belum tahu ya. Apalagi nih Bang Jack. Kalau kita ulik-ulik ya, mungkin lama gitu ya. Mungkin nggak cukup nih durasinya. Mungkin yang inti-inti aja nih, apa nih Bang Jack? Pertanyaan lagi Bang. Mungkin dan udah inti aja nih. 3 tahun, 4 tahun Bang Zikri ngerantau ke luar daerah. Itu apa sih hal-hal yang Bang Zikri lihat di luar, nggak ada di daerah kita sendiri, tapi itu sebenarnya bisa buat diterapin di daerah sendiri. Itu apa sih, ada nggak? Banyak tuh pasti. Banyak sebenarnya. Tapi mungkin yang lebih bagus lah dibanding daerah-daerah pusat. Itu semangat belajar sih, Bang. Semangat belajar ya. Semangat belajar. Kenapa gitu? Kalau bisa gitu? Karena kalau orang-orang pelosok tuh pasti rata-rata teman gue yang pelosok ya, pasti lebih semangat belajarnya lebih tinggi. Karena bawa harapan dari kampung gitu. Dan orang-orang Sungai Penuh kan rata-rata juga udah SMA. Sedangkan orang di sana kan masih SD. Banyak masih lulus SD, banyak yang nggak SMP. Bisa sebenarnya, tapi balik lagi orang-orang yang kuliah jauh, yang ngerantau jauh, kalau bisa pulang kan balik lagi itu ya. Cita-cita Bang Zikri apa sih? Cita-cita Selain jadi abang, wali kota tuh. abang mau jadi profesor. Gambaran abang lah ya. Iya.
Coba nih, Planning gambar dulu, dulu. planning gua nih, roadmap nih. Ya. Mungkin wisuda kerja dulu lah setahun 5 tahun gitu. Kerja di bidang apa tuh? Kalau bisa pemetaan. Kalau enggak jadi inilah kerja di NGO. Bang Zikri keahliannya apa sekarang? Keahlian gua mungkin di Menguasai software apa aja nih? softwarenya di ArcGIS Pro, ArcGIS. terus QGIS, QGIS. Invest, terus Google Earth Pro, Google Earth Pro tuh. apalagi ya, Excel mungkin, Banyak Microsoft juga ya, Office lah ya. Microsoft Office lah, Iya. ya software pemetaan lah harusnya, software hidro. Ini bisa nih. Nah, saya kira. Ada yang nonton kan. Ya, Mana tahu kita kan nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu ya, Nggak ada yang tahu. ada orang gabut Iya. mana yang tahu. nawarin locker gitu ya. Gitu. Abang juga lagi nganggur nih, itu Ini lagi ada nganggur. sebagai Bang Zikri punya keadaan jadi surveyor nggak? Wah, punya banget. Jadi surveyor pemetaan nggak? Semua pemetaan. Dan juga JIS gitu-gitu. Terus gimana lagi tuh setelah kerja Setelah kerja setahun 5 tahun, mungkin rumah tangga dulu kali ya. Iya. Tangga. Abang udah kebelet nikah nih, kalau abang nih. Jujur nih. Jujur. Iri gitu lihat orang udah berkeluarga, Iya. udah lucu-lucuan gitu. Tapi itu udah ada calonnya tuh. Belum. Belum ada. Nih. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Kan masih 5 tahun ke depan. Masih 5 tahun ke depan kan? Oh, iya. Jodoh nggak ada yang tahu. Masih Masih panjang. panjang. Mana tahu di tahun keempat ketemu jodoh. Iya. Kita kan nggak tahu nih. Mana Mungkin tahu besok, sekarang juga mana udah tahu ketemu besok. jodoh. Mana tuh besok langsung nikah. Mana tahu sekarang Mana tuh sekarang Iya. udah ketemu jodoh, nggak ada yang tahu. Mana tahu nih yang nonton ya kan. mau berjodoh. Mau Minat mau- nih. Nih. Mungkin kalau minat boleh komentar #minat ya. Hashtag minat. Boleh. Nggak boleh minat-minat aja nih. Harus ada kriterianya dulu. Kriterianya. Kalau Saya abang nggak ada. yang penting sama-sama suka. Sama-sama suka aja. Cuma itu. Sama-sama suka. Tapi kalau yang suka cowok gimana? Ya jangan dong. Jangan. Kan abang nggak suka. Oh, iya. Abangnya nggak suka nih. Harus sama-sama Iya, suka ya. Harus sama-sama suka. Lihat keluarganya, lihat agamanya. Ya gitu-gitu aja lah. Jangan diajarin Nabi lah ya. Ya jadi nabi lah. Soalnya anak buya nih guys. Keren itu beda pokoknya, abang belum tentu bisa jadi buya. Itu Gua. enggak. Setelah berkeluarga, Setelah berumah tangga. keluarga, mungkin kalau bisa, kalau nasibnya bagus mungkin S2 bareng luar negeri kali ya. S2 bareng luar negeri. Amin. Mungkin di Mesir, Amin. sambil belajar agama juga ya. Bagus tuh. Gila. Terus habis keluarga, punya anak, lucu-lucuan, lanjut S3, kalau nggak kerja lagi. Berarti lu cari yang orang mau diajak belajar bersama Orang tuh. mau diajak berproses lah, Oh. teman proses lah. Kalau kalau buat kerja di BRIN Bang Zikri minat. Minat tapi kayaknya masuknya susah sih, kan ada S3. Benar. Jadi dan rata-rata orang BRIN kan juga 40 tahun, jarang lah yang masih muda kan. Benar. Kalau jadi dosen. Jadi dosen mungkin tertarik sih. Tertarik ya? Jadi dosen, habis S3 jadi dosen, terus jadi dekan, jadi rektor, jadi profesor. Ah lu nih ngeliat apa sih pendidikan di Kota Sungai Penuh nih. Kan kota Sungai Penuh. Lu dari sini nih. Nah, kita kan sekarang ada salah satu kampus negeri IAIN. Katanya juga mau jadi UIN tuh bentar lagi. Itu potensi pendidikan Iya. di kota kita tuh gimana Bang? Saya udah lumayan berkembang lah pendidikan Sungai Penuh. Kampus-kampus udah banyak juga ya, STIE, STIA, IAIN. Balik lagi tergantung orangnya. Mau orangnya gimana pun ya pasti bakal oke juga kan. Buat pendidikan menengah SMP, SMA gimana? Tapi lihat adik-adik sepupu gitu, terus semangat belajar jadi makin kurang ya. Kenapa gitu? Mungkin karena kecanduan HP, Contoh HP. kecanduan Ya, HP, soalnya- sosmed lah. Sosmed. Sosmed. Nggak kayak kita dulu ya. Kayak kita dulu. Dulu apa ngaji, diskusi, belajar baca ya. buku. Apa Nih lagi? di rumah Zikri nih tempat ngaji dulu guys. Pusat tempat- dulu, pusat belajar kan, Pusat belajar.
dulu waktu Covid orang-orang Belajar mungkin orang-orang pada di mabar ya, mabar Iya. Among Us. Kalau kita belajar di rumah. Belajar. Beda sih sama anak-anak zaman sekarang gitu. Tuh. Itu ada nggak sih tips dari Bang Ifki buat atau cara nih buat menaikin semangat belajar adik-adik kita nih? Kalau itu sih sebenarnya susah ya. Sebenarnya kalau semangat belajar kan tergantung rumahnya gimana, tergantung lingkungannya gimana. Mau kita Dirinya paksain, gimana? Dirinya gimana? Kadang ada lingkungannya yang bagus, tapi emang dirinya yang dirinya nggak mau. malas, dirinya nggak mau. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak. Makanya kalau masalah belajar kayaknya emang ya sebenarnya penuh oke lah. Guru-gurunya juga nggak yang hancur-hancur. SMA-nya juga bagus-bagus sebenarnya hitungannya ya. Kalau dibanding kabupaten lain masih bagus, itu masih oke lah. Bahkan indeks pembangunan Malaysia kan juga tinggi ya, 70, 72 kan lumayan ya buat kota kecil kayak gini. Oke aja, tapi ya balik lagi kan masalah kadang dia pintar banget tapi nggak dibolehin merantau, jadi potensinya kehambat kan, Nggak dapat kesempatan. nggak dapat kesempatan karena kita jauh di pelosok. Itu pesan buat orang tua Itu pesan buat tuh. orang tua tuh. Kalau orang tua yang nonton ya mungkin kalau Kalau anaknya mau melihat merantau anaknya ya, ada potensi gitu. jangan ditahan-tahan lah, kasihan ya. Betul. Mungkin anaknya sebenarnya bisa masuk Oxford tapi ketahan di sini. Iya. Ada yang tahu kan. Kasihan Buat aja. anak-anaknya juga tuh. Anak-anaknya juga harus semangat Daftar belajar. dulu. Harus bisa Baru izin. harus bisa ngebuktiin ke orang tua kalau Iya. dia mampu. Iya. Benar. Jangan pengennya ngerantau, tahu-taunya di rantau makin sering keluyuran gitu. Kan sayang ya, orang tua susah kerja di sini. Iya, kita buat malah banting. gitu. Kadang orang tua semangat, anaknya enggak. Iya, Kadang anaknya semangat, orang tuanya enggak. itu lah. Dia emang harus dari keluarga dan dari lingkungan Dan juga diri sendiri. dan Diri sendiri. balik lagi diri sendiri. Mungkin kita Mungkin udah ini durasinya ya, Jack. kita udah di penghujung podcast. Abang Iya. juga udah ada telepon nih. Nih, sibuk. Sibuk ya. Itu mungkin ada terakhir Akhirnya pesan-pesan nih pesan-pesan kritik saran buat podcast atau buat Buat siapapun. podcast. buat siapapun nih. Boleh. Podcast boleh. Podcast dulu siap. Kalau buat podcast namanya juga lagi merintis ya. Iya. Dan sebenarnya udah keren loh. Baru merintis udah dapat sponsor rokok gua. Iya. Kamel sama Marlboro. Abang Bang. Enggak, nih Kamel kan iya. dari lu. Dari gua sponsor pribadi. Marlboro nih emang itu sering sponsor konten kreator Kayak, kecil. iya. Konten kreator kecil. Oke lah, udah lumayan dapat Marlboro yang Marlong sama Marlboro merah lagi. Buat orang baru merintis kan sebenarnya udah oke banget. Jatuhnya udah bisa lah dikit lagi diolah. Bisa gede lah podcast ini gitu. Amin Ini amin. kalau aroma kopi mau sponsor juga boleh. Oh ya kita izin dulu nih. Izin Ini nih. enggak belum disponsor. Belum Tapi disponsor. Mana tahu, Mana tahu nih. Mana pengen tahu, diolah. mana tahu. Biar bisa lebih proper lagi tempatnya. Iya. Mungkin bintang tamu selanjutnya yang udah nunggu juga nih bisa pakai kamera gitu kan. Iya. Dan lightingnya mic lah minimal. Biar minimumnya mic lah. Mic ya. Mic. Berarti mic dulu nih. Mic dulu nih. Oke, itu saran ya. Saran. Kalau nggak dijalanin juga nggak apa-apa. Apa? Karena ini podcast lucu-lucuan. Podcast Iya. lucu-lucuan. Ya semoga aja lah seling-seling doain ya. Nah, amin. Ini bisa gede nih. Amin. Mana tuh yang duduk setelah ini Donald Trump, kita kan nggak Iya, tahu. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi di sini Jokowi. Tiba-tiba beneran Gibran gitu Jokowi ya. nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Udah jadi rakyat biasa ya. Jadi- Iya. Udah nggak ada yang bisa diulik tuh dari dia. Itu pengalamannya banyak, Bro. Itu banyak, men. Itu banyak yang bisa diulik. Tapi dia udah sakit-sakitan nih. Itu udah mau Nggak tahu nih kalau tayang. Nggak tahu nih. Udah tahu waktu tayang. Di DM gitu ya. Kita nggak tahu nih. Abang mau dateng. Nih kalau Kanda saran gua nih Kanda. Gibran nih kalau mau. Nih gua udah sering DM juga nih Gibran. Kok nggak tolonglah support nih UMKM. PMKM. Podcast merintis. UMKM. Mungkin sekian dari podcast merintis episode kali ini. Sampai jumpa di Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tring tring tring.